Tetapi ini yang terjadi orkestrasi yang mungkin bukan tidak dilakukan oleh Bang Resmond, tapi dilakukan oleh follower-follower yang mereka lone wolf. Akibatnya kemudian semacam orkestrasi yang semakin kuat. Dan ketika itu terjadi, kalau beliau mencintai UGM, stop dong. Ngatur bagaimana. Tapi seperti itu apa? Dia justru bermain. Saya berikan kesempatan Bung Resmond. Permainan apa, Profesor? Saya ingin dengar seperti apa pandangan Prof. Kun soal dugaan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Oke. Yang namanya, saya harus kita definisikan dulu ijazah palsu itu apa. Ijazah sebagai satu bahan surat pernyataan atau keabsahan Pak Jokowi mengikuti kuliah dan dia berhak atas ijazah. Pak Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM. Mereka mengikuti kuliah di UGM. Begitu. Ada banyak saksi teman-teman yang mengatakan. Semuanya sudah menjerukkan dari bukti itu. Jokowi sekolah, lulus, berhak atas ijazah. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dipersoalkan itu adalah dia berhak ijazah atau ijazahnya. Karena begini, kalau saya melamar pekerjaan, itu tidak selalu ijazah yang ditunjukkan. Tetapi yang ditunjukkan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Itu kan artinya tidak perlu menunjukkan ijazah. Legalisir itu sudah bukti juga melakukan dari situ. Begitu. Nah sekarang sudah ada saksi. Saya ketika saya menjabat ketua Dewan Guru Besar, saya punya banyak sahabat Dewan Guru Besar dari mereka. Dan kebetulan pada waktu saya menjabat sebagai ketua Dewan Guru Besar ketika melakukan pidato untuk akhir tahun, Pak Jokowi hadir di sana dan juga kemudian berpidato di situ, saya tahu. Saya bertanya-tanya, betul tidak orang di sini? Mereka mengatakan betul. Itu saksi dari banyak para dosennya. Pada waktu kami reuni alumni saya dari Fakultas Psikologi, ada adiknya di teman itu. Iki loh, koncone Jokowi mbien, itu sudah suatu kesaksian dari situ. Jadi Prof. Kun ingin membenarkan bahwa Pak Jokowi memang pernah kuliah di UGM dan lulus serta memiliki ijazah. Itu saya dari saksi dan bukti. Bahkan makanya tadi saya menjadi pernyataan saya adalah apakah yang menjadi dasar itu adalah fisiknya, ijazah, atau pengakuan mereka sebagai lulusan UGM. Karena hubungannya dengan untuk melamar. Untuk melamar jadi untuk di KPU dan sebagainya. Di sejarah awal dulu persoalan itu muncul gitu loh. Nah kalau misalnya yang seperti itu terjadi, loh buat apa fisik ijazah? Karena pada kenyataan kalau ngelamar kita pekerjaan tidak diperlukan itu. Itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh Bung Resmond. Iya, kalau jawabannya verifikasi dari KPUD Solo itu memang tidak ada. Jadi berita acara pemeriksaan pada saat Pak Jokowi itu mencalonkan diri sebagai calon wali kota tahun 2005 itu tidak ada berita acara pemeriksaan atau verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Jadi murni yang ada adalah menurut Ketua KPUD Solo Bapak Justinus Arya itu mengatakan ya yang diketok pleno internal sah adalah lembar fotokopi ijazah berlegalisir. Nah pertanyaannya adalah kalau hanya fotokopi ijazah berlegalisir itu kan stempel sangat mudah untuk dibuat. Bukan hanya di Pramuka, di sekitaran UGM juga banyak yang bisa buat itu gitu loh. Jadi bukan kita mempertanyakan tadi itu yang dibilang Profesor Kunchoro, kesemuanya kita tanyakan. Oleh karena itu keterbukaan atau transparansi proses akademik dari Pak Jokowi ini harus dibuka. Tetapi apa yang kami dapati tanggal 15 April ya pihak 15 UGM, April tahun ini? 15 April tahun 2025, pihak UGM yang diwakili oleh 2 wakil rektor saat itu tidak menunjukkan sama sekali dokumen apapun. Dan ditambah lagi kejanggalan bahwa yang ditampilkan di Tipidum sendiri bahwa total SKS hanya 122 SKS, mata kuliah wajib itu 88, terus mata kuliah pilihan itu 34, total 122 SKS. Dan itu hanya cocok untuk sarjana muda sesuai dengan pendaftaran awal yang ditunjukkan juga oleh Dirtipidum. Pendaftaran awal Pak Jokowi tahun akademi 1980-1981 itu sarjana muda. Dan registrasi atau
pendaftaran ulang tahun akademik 1981-1982 juga sarjana muda. Itu membuat Anda makin penasaran. Iya, karena saya sendiri juga sekitar Maret 2025 tahun ini, itu saya mendatangi juga perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Oke, tahan di situ ya Bung ya. Prof, seberapa penting sebenarnya Prof lihat sebagai seorang mantan guru besar UGM, kegigihan dalam tanda kutip para alumni UGM, ya ada Bung Rismon tentu tidak sendiri, untuk terus-menerus menelisik soal ijazah Pak Jokowi? Pertanyaan saya adalah dalam kapasitas apa menelisik? Untuk apa mereka menelisik? Silakan ditanyakan. Untuk apa Anda menelisik? Ya, pertama karena kecintaan kami kepada alma mater kami, begitu. Yang kedua, kecintaan kami pada republik ini supaya besok ya target saya bukan Pak Jokowi atau memenjarakan Pak Jokowi, tetapi target saya adalah supaya KPU mulai KPUD sampai KPU itu dalam seleksi calon pemimpin kita itu harus tertib, tidak meninggalkan gray area semacam ini. Ya tadi itu saya tanya saya datang sendiri KPUD Surakarta, tidak ada memang berita acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Surakarta. Bagaimana ini? Jadi kalau wilayah-wilayah atau warna-warna abu-abu ini ada pada calon pemimpin bangsa kita, hancurlah republik ini. Karena kecintaan pada republik dan kecintaan pada alma mater. Pertanyaan saya adalah, konsistenkah beliau perilaku itu? Apakah kalau yang namanya kecintaan itu harus menelisik, melihat kekurangan-kekurangan? Kenapa tidak melalui forum yang benar saja? Begitu. Kalau seperti ini yang terjadi kan kemudian yang dijelek-jelekan itu adalah UGM-nya. Forum benar seperti apa, Prof? Nah, sekarang kalau misalnya yang terjadi seperti itu adalah di KPU, kenapa seperti ini? Kalau tadi dikatakan bahwa mereka hanya diperoleh legalisirnya. Lah di mana-mana kalau pada waktu itu yang berlaku hanya legalisir. Sekarang kita lihat aturannya bagaimana. Gitu loh. Kalau aturannya legalisir ya itu ya memang seperti itu bagaimana? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan SKS-nya hanya 122. Oh, barangkali pada waktu itu yang diteliti data ketika dia tingkat sarjana muda. Karena tingkat sarjana muda itu hanya 122 SKS. Setelah itu ada program sarjana namanya. Begitu loh. Sehingga barangkali datanya sampai dengan itu hanya selevel tingkat sarjana muda. Jadi ini hanya soal persoalan data yang dipresentasikan pada waktu. Betul, dan kemudian yang disampaikan oleh Wakil Rektor. Sekarang pertanyaan saya adalah bahwa Wakil Rektor yang sekarang terjadi, dia kan tidak menguasai data yang terjadi pada waktu itu. Bisa jadi adalah karena aturan yang dalam mindsetnya beliau adalah saat ketika mereka hidup. Sama dengan Bang Rismon yang terjadi. Mereka menguapkan sesuai dengan zaman beliau. Kebetulan kalau angkatan 81 sampai dengan 80 itu saya mengalami karena saya lulus 81. Begitu loh. Jadi konteksnya apa nih? Tadi ketika mengatakan tingkat sarjana muda dengan tingkat sarjana tadi, saya mengalami ada 120, ada 120 dan mungkin nanti juga ditanya tentang jurusan. Gitu loh. Sama dengan Fakultas Psikologi, jurusan itu tidak ada. Jurusan itu hanyalah peminatan. Gitu. Saya itu kemudian pada waktu saya ikut kemana-mana, tapi kemudian saya pada waktu skripsi yang milih sosial, maka orang sering mengatakan bahwa saya psikologi sosial, padahal saya tidak pernah ada masuk di dalam jurusan-jurusan itu di mahasiswa, yang ada pemilihan dosen berdasarkan peminatannya. Oke, kalau tadi Bung Rismon yang selalu dikatakan adalah semakin mencurigai karena ketika pertemuan dengan pihak rektorat itu tidak ditunjukkan, tidak mempresentasikan ijazah apapun. Dan itu yang semakin membuat pertanyaan besar. Apakah momen yang harusnya menghentikan perdebatan ini atau kecurigaan ini harusnya diambil alih oleh pihak rektorat pada waktu itu, pada waktu para alumni ini mempertanyakan soal ijazah Pak Jokowi? Pada waktu seperti itu, yang tadi saya sudah tidak menjabat apa-apa sehingga saya tidak bisa mengontrol secara langsung. Tetapi dugaan saya adalah mereka itu menghormati hak asasi manusia. Ini bagian dari privasi seseorang. Bagian dari privasi seseorang yang tidak boleh. Kemudian yang berikutnya bukan hanya sekadar privasinya. Sekarang apa kepentingan beliau meningkat seperti itu? Kalau misalnya Bung Rismon selalu mengatakan ini demi kecintaan pada Republik dan kecintaan pada alma mater. Kecintaan alma mater kemudian dampaknya sekarang yang terjadi merusak alma mater atau mencinta alma mater. Judul dari topik ini adalah Gajah Mada yang semakin kacau dengan seperti itu.
Anda menyayangkan apa yang dilakukan oleh Bung Rismon karena ini semakin merusak reputasi UGM. Kalau ada upaya beliau yang lebih bagaimana mencintai UGM, tidak membuat mereka seperti ini, saya tidak masalah. Tetapi ini yang terjadi orkestrasi yang mungkin bukan tidak dilakukan oleh Bang Rismon, tapi dilakukan oleh follower-follower yang mereka lone wolf. Akibatnya kemudian semacam orkestrasi yang semakin kuat. Dan ketika itu terjadi, kalau beliau mencintai UGM, stop dong. Ngatur bagaimana. Tapi seperti itu apa? Dia justru bermain. Saya berikan kesempatan Bung Rismon. Permainan apa, Profesor? Jadi begini ya, jadi kita di samping sistem administrasi akademik juga kita menganalisa kesesuaian teknologi. Makanya saya bilang pada tanggal 15 April tersebut, seharusnya itu bisa diselesaikan sampai di situ, tetapi UGM memilih bahwa ya kami akan tunjukkan ketika ditempuh jalur hukum. Ini kan seolah-olah bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Jadi Profesor Kunchoro, kita sudah memiliki transkrip nilai baku Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dan itu sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Dirtividum. Transkrip nilai itu tidak ada yang tulis tangan seperti itu. Jadi pertanyaannya itu transkrip nilai siapa? Apakah itu transkrip nilai final dari atas mahasiswa bernama Joko Widodo? Karena yang kami temui itu sangat UGM, kelas UGM begitu. Jadi enggak, yang kalau boleh saya potong sebenar, itu adalah interpretasi Bang Rismon. Karena apa? Di UGM tahun 80-an sekian, itu tulis tangan itu banyak. Saya juga punya data yang tadi saya tunjukkan kepada Mbak Rosi. Dan data ini karena sekali lagi saya tidak berhak untuk memunculkan, maka saya tidak saya sampaikan. Tetapi itu ada, dan ada tulisan tangan. Itu, dalam ijazah itu biasa ada bukan tulisan. ijazah, tetapi itu KRS. transkrip nilai. Kartu rencana studi, gitu loh. Itu yang jelaskan. Anda merasa bahwa tidak ada transkrip nilai yang ditulis oleh tulisan tangan? Transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu tidak baku. Karena tulis tangan itu tidak mungkin kelas UGM itu tulis tangan. Transkrip nilai akhir untuk menandakan bahwa seseorang lulus itu kan disertai di samping mendapatkan ijazah dia mendapatkan transkrip nilai. Dan transkrip nilai tahun 85 itu sudah sangat rapi. Yang kami dapatkan itu dan kami lihat sendiri. Saya kalau boleh Mbak, sekarang dalam kapasitas apa sekali lagi Bang Rismon mengulik di Dirtipidum tadi. Kalau misalnya tapi dijawab dulu, apakah transkrip nilai akhir yang ditulis dengan tulisan tangan lazim dilakukan oleh universitas sekelas UGM? Datanya diperoleh untuk apa dulu ketika itu masih menjadi draft, bisa jadi. Dan pada waktu itu dia mendapatkan itu masih dalam bentuk draft, belum menjadi satu statement yang di luar, gitu loh. Kalau itu masih seperti itu bisa jadi, makanya di persoalan bagaimana dia mendapatkan data dan sebagainya. Dan saya juga tidak tahu apa yang terjadi di Fakultas Kehutanan pada waktu itu. Karena setiap fakultas itu memiliki kebijakan masing-masing, skillnya, dan mungkin pada waktu itu yang terjadi komputer juga belum begitu banyak. Ya, intinya Prof. Kun ini mengatakan itu sesuatu hal yang biasa. Bisa ketika Bung Rismon mengatakan nggak mungkin sekelas UGM akan secara sembrono menuliskan transkrip nilai akhir dengan tulisan tangan, Prof mengatakan bahwa itu biasa. Meskipun itu sekelas UGM. Bisa jadi bisa, iya. Karena apa? Karena saya sendiri lupa, jujur saya mengatakan lupa peristiwa itu pada diri saya. Karena sekali lagi saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di kehutanan. Gitu, saya hanya melihat yang ada di fakultas saya. Dan itu sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Dan itu bukan pekerjaan saya. Sehingga saya tidak tahu. Kalau saya masih pada waktu sudah menjadi dosen, saya kemudian bisa memeriksa, saya tahu. Gitu. Tapi kalau sekarang saya sudah di luar itu, saya harus menilai, saya tidak. Namun Anda punya keyakinan ijazah Pak Jokowi adalah asli? Ya, saya melihat itu asli dan sekali lagi karena itu bukan hanya dari data. Saya punya sejarahnya, datanya, dari dosen-dosennya, pernyataannya, dia kuliah di sana, dari teman-temannya, ada yang menyatakan seperti itu, kurang apa lagi? Begitu loh. Dan sekali lagi kalau misalnya Bang Rismon tadi juga mengulik itu untuk tujuan apa? Sekali lagi gitu loh. Kalau misalnya seperti itu yang terjadi ada yang tidak benar gitu,
boleh mereka memberikan masukan. Baik. Tetapi kan dia punya seperti ini ketika ada kasus ini saja, kemudian dikuli. Apalagi kemudian tadi yang saya permasalahkan, ketika mungkin Bang Risma sekali saya katakan, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi orkestrasi dari banyak Jadi orang. menurut Anda dari isu ini siapa yang paling dirugikan? UGM. UGM Dan jelas. siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas kalau menurut saya ya mereka yang cari nama, saya tidak tahu gitu loh. Apakah Jokowi bisa juga di balik itu ada di sana.